Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda kelas 7. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Ya, semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat. Ya. Baik, jadi untuk pengantar, jadi sebuah teks deskripsi dapat disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek ya, ini bukan pakai Y, objek yang diamati pakai J ya. Nah, jadi kan teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek itu bisa benda, bisa keadaan, atau bisa orang. Jadi si pembaca itu seolah-olah melihat objek tersebut atau mendengar tentang objek tersebut. Nah, kemudian teks deskripsi ini dapat disusun, dikembangkan. Disusun itu ditulis, kemudian dikembangkan, diceritakan lebih banyak, diceritakan lebih lanjut berdasarkan data. Nah, data ini jadi kan kita dapat cerita tentang teks deskripsi itu kan dari data-data. Nah, dari hasil pengamatan, kemudian dari gagasan-gagasan kita, dan dari kesan kita yang muncul setelah kita mengamati objek. Nah, kemudian datanya yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teks deskripsi ya. Data yang dikumpulkan, misalkan saya dapat data tentang ada loker di sekolah berwarna abu-abu. Loker tersebut tersusun berderet, kemudian tiap baris itu ada 5 loker dan ada 10 buah loker. Nah, di belakang loker ada sebuah tembok yang berwarna krem misalkan, dan di bawah loker ada lantai keramik berwarna putih misalkan. Jadi pembaca atau pendengar seolah-olah melihat bahwa ternyata lantainya warna putih, temboknya warna krem, dan lokernya itu warnanya abu-abu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian agar teks deskripsi yang disusun memiliki daya tarik bagi pembaca, jadi biar pembaca tertarik untuk membaca teks deskripsi yang kita buat, kita perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa yang menarik, jelas, dan mudah dipahami sehingga mampu menimbulkan efek emosional tertentu bagi pembaca. Jadi tentu saja, jadi agar tulisan teks deskripsi kita menarik bagi pembaca, kita harus mempertimbangkan bahasa yang digunakan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan ejaan yang disempurnakan, dan mampu menimbulkan efek emosional. Jadi efek emosional di sini mengacu kepada bagaimana sih si pembaca itu dapat merasakan bahwa dia seolah melihat atau mendengarkan tentang teks deskripsi tersebut, objek di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan atau memilih objek. Nah, tentu kalau tadi misalkan kita memilih objek, kita ingin menceritakan sebuah loker yang ada di sekolah atau lokerku di sekolah misalkan. Lokerku adalah loker kedua dari sebelah kanan, nomornya nomor 2 misalkan. Nomor 2 dan ada tulisan namaku Amir misalkan. Nah, di dalam lokerku aku menyimpan banyak sekali buku. Ada buku IPA yang berwarna merah, ada buku keterampilan yang berwarna biru, dan ada buku bahasa Indonesia yang berwarna putih. Aku pun menyimpan botol kecil di dalam lokerku
Botol tersebut terbuat dari plastik. Jadi kita menggambarkan, oh di dalam loker ada buku, warnanya apa, ukurannya seperti apa, terbuat dari apa. Nah, itu penggambaran. Kita memilih objek yang kita teliti di sini. Objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan tes deskripsi. Jelas ya. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan tes deskripsi ya. Loker, meja, kemudian kalau di rumah kalian meja belajar, ada dapur, ruang tamu, dan lain-lain yang bisa kalian deskripsikan. Nah, kemudian objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penulisan tes deskripsi harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Ya tentu saja, istilahnya kita yang harus menentukan apakah mau menggambarkan sebuah meja, kita membuat tulisan deskripsi tentang misalkan halaman rumah, ya ditentukan. Nah, sehingga kita dapat menggambarkan atau mendeskripsikan objek tersebut. Ya, seperti itu. Objek apa yang akan kita teliti, buatlah. Nah, kemudian menetapkan tujuan deskripsi. Nah, jadi tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ya, deskripsinya kan setelah memilih objek, misalkan tentang meja. Kemudian tujuan deskripsinya apa? Mau menjelaskan bahwa meja belajar saya sangat nyaman. Misalkan, oh meja belajar saya sangat nyaman, misalkan. Mejanya luas, kemudian permukaannya halus, kemudian warnanya sesuai dengan warna favorit saya, misalkan biru. Nah, kemudian di meja tersebut saya letakkan ada buku-buku pelajaran, kemudian ada snack misalkan yang saya sukai. Ketika saya belajar, saya sambil memakan snack, jadi saya semangat belajar, misalkan seperti itu. Nah, jadi tentukan tujuan dari tes deskripsi tersebut. Apakah mau memperkenalkan nyamannya sebuah meja, atau memperkenalkan kuatnya sebuah batu. Misalkan batu, kenapa batu itu kuat? Oh, karena terbuat dari ini. Kemudian batu tersebut berwarna apa? Kemudian terbuat dari apa? Atau di batu itu ada hal apa? Nah, kalian bisa gambarkan tersebut ya, seperti hal tersebut ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu mengumpulkan data. Jadi setelah kalian menentukan objek, kemudian menentukan tujuan, kalian mengumpulkan data. Ya, jadi kumpulkan data itu, misalkan nih tadi meja saya warnanya putih. Kemudian di atas meja saya ada snack, ada buku, ada alat tulis. Kemudian meja saya itu ukurannya tebal. Kemudian meja saya itu di sampingnya ada kursi, di sampingnya ada lemari. Jadi kalian data-data tersebut tuh kalian nanti tuliskan, terus uraikan dan satukan ke dalam sebuah teks deskripsi. Nah, di sini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai objek yang akan dideskripsikan. Suatu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data. Jadi ya coba kalian amati objek tersebut, tulis ciri-cirinya. Nah, kemudian melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Ya, tentu saja jika kalian melihat langsung objek tersebut, ya kalian bakal tahu warnanya apa, ukurannya seperti apa, terbuat dari apa, kalian bisa tebak. Nah, kemudian selain itu penulis juga akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah tes deskripsi. Ya, tes deskripsi harus sesuai fakta ya, objektif. Jadi kalau mejanya putih ya kalian gambarkan putih gitu kan, jangan gambarkan warna lain. Kalau itu kan berarti narasi atau sesuatu yang dibuat-buat. Kalau deskripsi, kalian benar-benar menggambarkan si objek tersebut di dalam tulisan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka itu apa sih? Rancangan. Misalkan kalian kan mau buat meja tuh, harus dirancang ya.
kakinya, ada atasnya, ada lacinya, ada bupetnya misalkan. Nah, seperti itu. Ada tempat pensilnya, ada tempat minumnya misalkan. Ada untuk taruh tempat minum misalkan. Nah, kemudian sebelum menulis kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang ditulis. Nah, melalui kerangka, penggambaran dan pengelompokan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Ya jelas. Jadi sebelum kita membuat sesuatu, membuat teks deskripsi, kita mau jelasin nih. Saya mau menjelasin tentang besar meja saya, kemudian setelah itu saya mau menjelaskan tentang ukurannya, ada apa saja di atas meja saya, dan meja saya misalkan terbuat dari bahan apa, ya dari situ bikin kerangka-kerangkanya, buat kerangka-kerangkanya. Nah, yang kelima adalah mengembangkan kerangka tulisan. Jadi pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan, emosi, dan imajinasi. Jadi bukan imajinasi di sini mengada-ada kayak tadi merubah warna yang seharusnya putih kalian sebut merah, bukan seperti itu, tapi kalian dapat menggambarkan jika saya menulis di meja tulis saya merasa nyaman, kemudian saya dapat lancar belajarnya, kemudian saya dapat dengan nyaman belajarnya, kemudian juga punggung saya tidak sakit dengan menggunakan meja belajar saya, dan saya merasa senang belajar di meja saya karena warnanya adalah warna favorit saya, kemudian juga banyak space-nya sehingga saya dapat menaruh buku banyak di meja tersebut sehingga memudahkan saya dalam belajar, misalkan seperti itu. Nah, pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan, emosi, dan imajinasi. Melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi dengan kita mengembangkan kerangka, jadi misalkan warnanya putih. Kenapa dia warnanya putih? Karena terbuat dari kayu. Kayu yang dipakai apa? Kayu cendana. Kayu cendananya misalkan didapatkan dari mana? Nah, bisa seperti itu. Bebas. Yang penting istilahnya kalian merangkai paragraf atau teks deskripsi itu secara baik dan runut gitu. Jadi ada saling menyambung gitu kan, nggak langsung. Boleh langsung, tapi alangkah baiknya dapat runut agar pembaca atau pendengar mampu memahami teks deskripsi yang kalian buat dengan lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa buka buku bahasa Indonesianya. Bapak lupa halamannya, intinya di teks deskripsi, di bab teks deskripsi, coba kalian buka mungkin biar lebih jelas. Di sini jadi tujuan objek yang diamati adalah ruang OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nanti kalau kalian sudah masuk, kalian akan dibentuk OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, jadi di ruangan OSIS di sini tujuannya itu adalah memberikan gambaran ruang OSIS sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi pengen menjelaskan nih ruangan OSIS sejelas-jelasnya kepada pembaca. Kemudian data ruangan OSIS nih, kalian mengumpulkan data ukuran ruangan 5x6 meter, kemudian ruangan bersih dan terawat, lantai bersih dan mengkilat, meja kursi tertata rapi, seperangkat komputer dan printer ada di dalamnya, jaringan wifi internet ada, dinding penuh pajangan kata-kata mutiara bijak, album kegiatan OSIS terpampang rapi, digunakan ruangan pertemuan dan rapat pengurus OSIS. Nah, kemudian buat deskripsi umumnya. Ruangan OSIS sebagai penunjang kegiatan pengurus OSIS. Nah, deskripsi bagiannya, ukuran ruangan 5x6 meter, kondisi ruangan bersih, terawat, lantai bersih dan mengkilat, meja kursi tertata rapi. Kemudian penghias dinding ruang, kata-kata mutiara bijak dan album kegiatan terpajang rapi. Fasilitas ruang atau jaringan wifi internet terdapat di sana.
kegunaan ruangan OSIS sebagai ruang pertemuan dan ruang rapat pengurus OSIS. Nah, jadi nanti dari data-data tersebut kalian buat teks deskripsi seperti yang di kolom atau di tabel yang paling besar nih, di kolom yang paling besar. Keberadaan ruang OSIS sangat penting untuk menunjang kegiatan pengurus OSIS. Nah, tadi kan penunjang kegiatan pengurus OSIS tuh yang deskripsi utamanya. Kemudian dalam menjalankan program-programnya, tanpa ruangan OSIS yang memadai, pengurus OSIS tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Jadi kalian mengembangkan si data-data tadi. Nah, sungguh beruntung sekolah kami memiliki ruangan OSIS yang terbilang cukup memadai. Ruangan berukuran 5 x 6 meter ini tampak cukup bersih dan terawat. Lantainya kelihatan bersih dan mengkilat, meja dan kursi pun tertata rapi. Nah, jadi data tadi 5 x 6 bersih, terawat dan tertata rapi dimasukkan juga. Kemudian selain itu dinding ruangan OSIS dihiasi dengan berbagai slogan yang bertuliskan kata-kata mutiara bijak. Slogan yang tertata rapi tersebut tentu saja bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengurus OSIS. Dengan membaca kata-kata mutiara bijak, mereka dapat memahami dan menghayati makna kata-kata tersebut sehingga terangsang untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah menarik, dinding ruangan OSIS juga dihiasi berbagai album kegiatan yang terpajang dengan rapi. Tadi dijelaskan di data ya. Pajangan album tersebut bisa menjadi bukti bahwa pengurus OSIS telah bekerja keras untuk mewujudkan program yang telah direncanakan. Ruangan OSIS di sekolah kami juga dilengkapi dengan fasilitas internet yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Melalui jaringan internet, para pengurus OSIS bisa berselancar untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk kemajuan organisasi. Jadi data yang tadi sedikit kalian kembangkan, kalian ceritakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana kita menyunting atau mengedit atau mengecek kembali teks deskripsi yang kita buat. Nah, perlu ada langkah untuk membaca ulang secara cermat sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Jadi, ketika kalian sudah membuat teks deskripsi, baca ulang. Kemudian lihat mungkin ada salah kata atau ada salah data. Nah, bisa kalian cek. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu segera diperbaiki sehingga tes deskripsi yang dibuat menjadi lebih baik dan menarik. Langkah semacam ini disebut menyunting. Jadi menyunting memperbaiki. Jadi penyunting pada hakikatnya merupakan kegiatan mengedit ya, seperti mengedit video sama seperti ini. Ini mengedit teks deskripsi. Mengubah dan merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah maknanya. Tes deskripsi dibangun oleh dua unsur yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Nah, seperti itu. Jadi teks deskripsi ini dibangun oleh dua, struktur teks dan kaidah kebahasaan. Nah, kita bahas struktur teks tadi sebenarnya yang di OSIS ada bagian-bagian. Jadi deskripsi umum kalian menjelaskan tentang deskripsinya secara umum, kemudian deskripsi bagian dan ada dua ya, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, kalau deskripsi umum, jadi deskripsi berisi gambaran umum sebuah objek pada bagian awal teks. Jadi kalau deskripsi umum itu misalkan ruangan OSIS sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan siswa. Nah, deskripsi bagiannya di ruangan OSIS banyak terdapat pajangan-pajangan kata mutiara, kemudian ada komputer yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen atau membuat karya dari siswa. Nah, misalkan seperti itu, ya. Jadi ada secara umum dulu dijelasin fungsinya misalkan atau yang hal-hal yang umum yang bisa kalian sampaikan. Kemudian yang bagian-bagiannya baru dijelaskan di bagian deskripsi bagian. Nah, kemudian di ejaan. Ejaan ini berkaitan dengan penulisan kata dalam teks seperti penggunaan huruf kapital, apakah tepat misalkan kalau tempat kan huruf besar, tanggal huruf besar. Nah, seperti itu. Nama juga huruf besar, nama orang huruf besar awalnya ya.
Nah, penulisan kata di depan atau awalan jika dinilai masih ada ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, perbaikilah segera. Jadi ejaan sangat penting. Misalkan ini kok di teks deskripsi ini Bandung B-nya huruf kecil, harusnya B-nya huruf besar. Atau misalkan Pak Tatang Gunawan kok T-nya huruf kecil, harusnya huruf besar karena nama orang. Kemudian tanda baca berkaitan dengan penggunaan tanda baca seperti koma, titik, dan tanda kutip. Misalkan kalau ada saya pergi ke Bandung kata Musa, misalkan dari tanda kutip 2 saya pergi ke Bandung, terus tanda kutip lagi kata Musa. Nah, seperti itu penggunaannya. Kemudian misalkan saya pergi ke Bandung kemarin bersama Desi, titik. Nah, di Bandung kami bersama dengan Desi di Bandung saya mengunjungi museum misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan katanya tepat. Penggunaan kata koma juga tepat ya. Nah, kemudian ini namanya pemilihan kata atau diksi ya. Jadi pemilihan kata atau diksi berkaitan dengan ketepatan pilihan kata yang digunakan dalam teks. Jika dinilai masih ada pilihan kata yang kurang tepat, perbaikilah segera. Misalkan tahu, seharusnya tahu ya, tahu. Jangan tahu. Kalau tahu itu bukan bahasa Indonesia yang benar, tapi tahu. Misalkan milih, harusnya memilih gitu kan. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tata kalimat juga, misalkan kalimat-kalimat yang kurang baik. Kenapa kita pergi ke Bandung misalkan. Jangan kenapa, tapi mengapa kita pergi ke Bandung. Kata kenapa itu kurang bagus, tapi mengapa, biar tata kalimatnya bagus. Atau misalkan kemana kita pergi, kita akan ke Bandung kan, kita akan ke Bandung. Nah, itu kita akan ke Bandung, agak kurang bagus ditulisnya. Kita akan pergi ke Bandung. Jadi tata kalimat juga penting. Kalau menyusun tata kalimat, posisikan diri kalian sebagai pembaca. Apakah enak dengan tata kalimat seperti tersebut? Nah, kemudian kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf berkaitan dengan keterpaduan atau bentuk kohesi dan keterpaduan makna koherensi baik dalam antar kalimat dalam sebuah paragraf maupun hubungan antar paragraf. Jika dinilai masih ada paragraf yang kurang padu, perbaikilah segera. Jadi misalkan dari paragraf awal menjelaskan tentang deskripsi umum, paragraf bawah menjelaskan tentang deskripsi bagian. Seperti tadi yang ruangan OSIS, misalkan paragraf pertama menjelaskan fungsi ruangan OSIS, paragraf kedua baru menjelaskan bagian-bagian atau barang-barang yang ada di ruangan OSIS atau hal-hal yang dilakukan di ruangan OSIS tersebut. Jadi antara paragraf pertama dengan paragraf kedua itu dapat berkaitan. Kemudian kaidah bahasa. Jadi kesalahan dalam penulisan. Jadi kegiatan menyunting kita dapat mendukung agar teks deskripsi yang kita buat itu kata-katanya tepat. Misalkan nih, ruang sekolah kami terletak di tepi jalan raya. Jadi perbaikannya, ruangan sekolah kami terletak di tepi jalan raya. Di tepi seharusnya di tepi karena keterangan tempat. Terus kemudian tanda koma seharusnya tanda titik. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini suara bising akibat deru daripada kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Harusnya ditulis suara bising akibat deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Kata daripada itu tidak diperlukan, sehingga jalan raya seharusnya jalan raya. Di sini kan jalannya itu huruf besar, harusnya jalan huruf kecil, jalan raya. Nah, seperti itu. Kemudian kami khususnya yang duduk di bangku kelas 7 tidak bisa memusatkan perhatian pada materi yang disajikan Bapak Ibu guru.
Kami khususnya yang duduk di bangku kelas 7, nah, ini tanda komanya ya. Nah, tidak bisa memutuskan perhatian pada materi yang disajikan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ya. Nah, di sini penggunaan tanda koma. Jadi kami, koma, khususnya yang duduk di bangku kelas 7, koma, tidak bisa memutuskan perhatian materi yang disajikan Bapak Ibu guru. Jadi setelah misalkan kalian pas membaca suatu jeda kasih koma. Nah, jadi koma itu memudahkan pembaca untuk membaca. Jadi ada tanda berhentinya terlebih dahulu. Nah, bagian khusus yang duduk di bangku kelas 7 seharusnya diapit oleh tanda koma. Ya seperti itu. Nah, kemudian juga ini dapat kalian cermati, baca silahkan. Ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang belum Bapak sampaikan. Kemudian coba kalian bisa cermati kembali PPT-nya atau PowerPoint-nya atau videonya. Jika kalian belum paham, ada yang masih belum mengerti, coba di playback. Kalau masih belum mengerti, boleh ditanyakan ke Bapak di Banin dan ke Bu Grapita di Banat. Dan nanti insya Allah ada tugas di e-learning, silahkan dikumpulkan di e-learning, dicek tugasnya di e-learning ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan kumpulkan tugas tepat waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.